Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ikhwani fillah rahmatullah SWT, marilah kita senantiasa memuja dan memuji kepada Allah SWT yang mana telah memberikan beribu kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat yang mana telah kita rasakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua, dan kepada keluarganya, kepada tabi'in dan al-mutabi'in, dan kita sebagai umatnya semoga bisa mendapatkan syafaatul uzma di hari yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahmatullah taala, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Silakan kepada kalian semua untuk membuka mushafnya masing-masing, surat Al-Jin ayat 20 sampai 22. Ketika saya akan membacakan ayatnya, silakan untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Qul
Qul innama, katakanlah, innama, sesungguhnya, ad'u, aku hanya menyembahmu, Rabbi, Tuhanku, wala usyriku, dan aku tidak akan mempersekutukanmu, bihi, dia, ahadan, dengan sesuatu pun. Qul inni, katakanlah, inni, sungguhnya aku, la amliku, tidak berkuasa, lakum, bagi kalian, dorrau, untuk memberi kemudaratan, wala rasyada, dan tidak mampu untuk memberi kebaikan kepada kalian. Qul inni, katakanlah, inni, sungguhnya aku, la yujironi, tidak ada yang dapat melindungiku, minallahi ahadun, dari azab Allah, ahadun, seorang pun, walan ajida, dan aku tidak akan memperoleh, min dunihi, selain darinya, multahadan, tempat berlindung. Dari ayat sebelumnya telah menjelaskan kondisi yang mana para sekumpulan jin berbondong-bondong untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, yang mana tempatnya itu di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke ayat ini menunjukkan petunjuk-petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai upaya Allah untuk menjaga wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada tafsirnya. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Ai qul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad, li haula'il kufari, kepada mereka orang-orang kafir, alladzina, orang-orang yang, talabu minka, yang menginginkan, minka, darimu, antarji'a, untuk meninggalkan, andinika, untuk meninggalkan agamamu. Innama, sungguhnya, a'budu rabbi, sungguhnya aku hanya menyembah Rabbi, kepada Tuhanku, wahdahu, yang maha esa, wala asyraku ma'allahi ghairuhu, dan tidaklah aku mempersekutukannya, ma'allahi, kepada Allah, ghairuhu, dan kepada selainnya, basyaran wala sinaman, dan kepada manusia ataupun ke berhala. Qala As-Sawi, Imam As-Sawi berkata, sababun nuzuliha, asbab turunnya ayat ini, an kufara Quraisyin, dikarenakan ketika orang-orang kafir Quraisy qalu lahu, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, innaka ji'ta, sesungguhnya, innaka, sesungguhnya kamu, ji'ta, datang, bi amrin aziman, dengan membawa perintah yang sangat berat atau perintah yang sangat besar. Wa qad adaita, maka sungguh, adaita, kamu akan memusuhi, annasa kullahum, annasa kulluhum, akan memusuhi seluruh manusia. Farji'u an hadza, maka tinggalkanlah hal itu, fanahnu naziruka, maka kami akan menolongmu, wa nansiruka, dan akan menyelamatkanmu. Jadi turunnya ayat yang ke-21 ini dikarenakan ketika itu sekumpulan orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW atas perintahnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditinggalkan, dikarenakan kafir Quraisy dengan angkuh ingin menolongnya dan akan ingin menyelamatkannya jikalau Nabi Muhammad SAW meninggalkan perintah itu. Fanazalat, maka turunlah ayat, qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Ai qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, fi mahajjata haula'i,
di dalam diskusi mereka itu. Inni la aqdiru, sesungguhnya aku la aqdiru, tidak mampu an ad'afa ankum dorron, untuk menolak ankum dari kalian dorron, kemudorotan. Wala ajlabu, dan tidak mampu ajlabu untuk mendatangkan lakum kepada kalian naf'an, kemanfaatan. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwasannya yang memberi kemudorotan dan menolak kemudorotan atau mendatangkan kebaikan yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanyalah pelantara dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ladzi, dan sungguhnya apa-apa alladzi yang yamliku, yang berkuasa, hadza huwallahu rabbul alamin, dialah Allah Tuhan semesta alam. Jadi Allah lah yang berkuasa di seluruh dunia ini, yang mengurus datangnya kebaikan, yang mengurus kemudaratan, yang mengurus rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanyalah sebagai pelantara Allah Subhanahu wa taala. Qul inni la yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Ai qul lahum aidon, dan katakan juga kepada mereka, innahu la yanqadani, sesungguhnya lan yanqadani, aku tidak akan ada yang mampu melindungiku min adzabillahi, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ahadun in a'saituhu, dan tidak ada seorang pun in a'saituhu yang akan mampu menolongku ketika mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Walan ajidali, dan tidak seorang pun nasiron, untuk menolongku, wala malja'an, dan menyelamatkanku, minhu, darinya. Jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberi azabnya, maka tiada seorang pun yang dapat membelanya, ataupun tiada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Walaupun di situ umpamanya sederajat Nabi pun tidak akan bisa untuk menyelamatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ai fa kaifa, maka bagaimana ajibakum ila ma talabtum, bagaimana pertanyaan kalian illa ma talabtum, untuk memintanya. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan multahadan, malja'an wa nasiron, berlindung, wa nasiron, dan menolong. Imam Qatadah mengatakan bahwasanya al-multahada itu ada dua makna. Yang pertama yaitu menolong, dan yang kedua itu berlindung. Bahwasanya kita bisa melihat hikmah dari ayat ini, yaitu Allah lah yang maha kuasa dari seluruh dunia ini. Kita hanya bisa mematuhi dan menaati perintahnya, karena sesungguhnya Allah lah yang maha berkuasa di alam semesta ini. Nah, sederajat Nabi pun tidak akan bisa untuk menghindari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.